Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Fadila Ariska dari Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu konsep dasar administrasi pendidikan. Berdasarkan etimologi, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad artinya intensif dan ministrare artinya melayani, membantu atau mengarahkan. Jadi pengertian administrasi adalah melayani secara intensif. Dari perkataan administrare terbentuk kata benda administratio dan kata administraus yang kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris yakni administration. Selain itu dikenal juga kata administrati yang berasal dari kata Belanda, namun memiliki arti yang lebih sempit sebab terbatas pada aktivitas ketatausahaan, yaitu kegiatan penyusunan dan pencatatan keterangan yang diperoleh secara sistematis. Administrasi sering dikaitkan dengan aktivitas administrasi perkantoran yang hanya merupakan salah satu bidang dari aktivitas administrasi yang sebenarnya. Ditinjau dari katanya, administrasi mempunyai arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan pencatatan data, surat-surat informasi secara tertulis, serta penyimpanan dokumen sehingga dapat dipergunakan kembali bila diperlukan. Dalam hal ini, kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tata usaha. Dalam arti luas, administrasi menyangkut kegiatan manajemen atau pengelolaan terhadap keseluruhan komponen organisasi untuk mewujudkan tujuan atau program organisasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pekerjaan administrasi merupakan pekerjaan operatif dan manajemen. Sedangkan administrasi pendidikan merupakan perpaduan dari dua kata yakni administrasi dan pendidikan. Pada hakikatnya, administrasi pendidikan adalah penerapan ilmu administrasi dalam dunia pendidikan atau dalam pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha praktek-praktek kependidikan. Administrasi sekolah merupakan salah satu bagian dari administrasi pendidikan, yaitu administrasi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Salah satu alat administrasi sekolah adalah tata usaha. Berikut ini merupakan dasar yang perlu diperhatikan agar administrator dapat mencapai sukses dalam tugasnya. Beberapa dasar dalam administrasi antara lain, yang pertama itu prinsip efisiensi. Administrator akan berhasil dalam tugasnya bila dia menggunakan semua sumber, tenaga, dana, dan fasilitas yang ada secara efisien. Yang kedua itu prinsip pengelolaan. Administrator akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien dengan cara melakukan pekerjaan manajemen, yakni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan melakukan pemeriksaan. Yang ketiga yaitu prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, yaitu bila diharuskan untuk memilih pekerjaan manajemen dan pekerjaan operatif dalam waktu yang sama, seorang administrator cenderung memprioritaskan pekerjaan operatif. Namun ia sebaiknya tidak memfokuskan perhatiannya pada pekerjaan operatif saja, karena bila ia hanya berkecimpung dalam tugas-tugas operatif, maka pekerjaan pokoknya akan terbengkalai. Yang keempat yaitu prinsip kepemimpinan yang efektif. Seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya apabila ia memiliki gaya kepemimpinan yang efektif, yakni memperhatikan hubungan antar manusia atau human relationship, pelaksanaan tugas, serta memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Adapun tentang gaya kepemimpinan yang efektif adalah mampu memelihara hubungan baik dengan bawahannya. Di samping itu, ia juga harus memperhatikan pembagian dan penyelesaian tugas bagi setiap anggota organisasi yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Yang kelima yaitu prinsip kerjasama. Administrator dikatakan berhasil dalam melakukan tugasnya apabila dia mampu mengembangkan kerjasama antar seluruh anggota baik secara horizontal maupun secara vertikal. Berikutnya yaitu fungsi atau proses administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning.
Perencanaan dalam administrasi pendidikan mencakup apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian atau kegiatan penyusunan dan pembentukan hubungan kerja antar individu. Maka kesatuan usaha dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan administrasi pendidikan bisa terwujud. Yang berikutnya yaitu koordinasi atau coordinating. Koordinasi yaitu upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam bertindak. Dengan kata lain, koordinasi adalah kegiatan yang membawa manusia, material, ide, teknik, dan tujuan ke dalam suatu hubungan yang harmonis dan juga produktif. Berikutnya itu komunikasi atau communicating. Komunikasi yaitu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program pendidikan. Aktivitas komunikasi tersebut meliputi penyebaran dan penyampaian gagasan dan maksud, baik secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya yaitu pengawasan atau supervision. Dalam pelaksanaan program pendidikan tentu harus disertai dengan adanya pengawasan. Proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Berikutnya yaitu kepegawaian atau staffing. Fungsi kepegawaian sudah berjalan mulai dari proses perencanaan dan pengorganisasian. Dalam hal ini, administrasi pendidikan mengupayakan agar orang yang dipilih untuk menduduki jabatan tertentu yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapabilitas sesuai dengan jabatan yang diberikan. Selanjutnya yaitu penganggaran atau budgeting. Budgeting yaitu anggaran biaya yang direncanakan dan direalisasikan untuk pencapaian tujuan administrasi pendidikan. Berikutnya yaitu penilaian atau evaluating. Tujuan kegiatan evaluasi yaitu untuk meneliti dan mengetahui efektivitas pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian hasil sesuai program yang ditetapkan dalam kaitannya untuk pencapaian tujuan pendidikan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama, bidang tata usaha sekolah, yaitu organisasi dan struktur pegawai tata usaha. Yang kedua, anggaran belanja keuangan sekolah. Kemudian masalah kepegawaian dan personalia sekolah. Berikutnya, keuangan dan pembukuan. Lalu korespondensi atau surat menyurat. Kemudian masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, rapor, dan sebagainya. Yang kedua itu bidang personalia murid, yaitu organisasi murid, masalah kesehatan murid, evaluasi kemajuan murid, masalah kesejahteraan murid, bimbingan dan konseling untuk murid. Berikutnya yaitu bidang personalia guru, yaitu pengangkatan dan penempatan guru, organisasi person guru, masalah kepegawaian, masalah kondisi dan evaluasi kemajuan guru, lalu refreshing dan upgrading guru. Lalu berikutnya bidang pengawasan atau supervisi, yaitu upaya meningkatkan semangat guru dan pegawai tata usaha. Yang kedua itu mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara murid, guru, dan pegawai tata usaha sekolah. Kemudian mengupayakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. Kemudian upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru. Yang terakhir yaitu bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Pertama itu berpedoman dan menerapkan kurikulum sekolah dalam upaya mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Kemudian melaksanakan organisasi kurikulum dan metode-metodenya sesuai dengan pembaruan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.